Selamat siang, saya perwakilan dari grup C pada mata kuliah Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil proyek sosial yang sudah kami lakukan dengan tema Hate Speech. Anggota tim kami terdiri dari Erik Anindya, Geo Bayu, Yohanes Bosco, Dian Elizabeth, Gamaliel Arta, Evania Kaila, Fardeo Nur, dan saya sendiri Gita Preti. Latar belakang dari masalah yang kami ambil, yaitu di era digital ini, arus informasi bisa membawa manfaat yang sangat besar, namun juga dapat memunculkan tantangan yang serius, seperti maraknya ujaran kebencian atau hate speech. Fenomena ini dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan kebinekaan. Oleh karena itu, penting bagi warga negara, khususnya generasi muda dan akademisi, untuk memiliki kesadaran hukum dan etika digital guna untuk menjalankan peran kewarganegaraan secara bijak dan bertanggung jawab. Di sini kami membuat riset berdasarkan teori yaitu hate speech atau ujaran kebencian. Menurut Komnas HAM, hate speech adalah segala bentuk komunikasi yang menyerang, mengancam, atau mendiskriminasi seseorang atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan lainnya. Hal ini juga ditulis dalam UU ITE pasal 28 ayat 2 mengatur bahwa penyebaran kebencian berdasarkan sara adalah tindakan pidana. Selanjutnya, kami di sini menulis berdasarkan teori kewarganegaraan aktif. Teori ini menekankan bahwa warga negara tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk menjaga perdamaian, menghormati hukum, dan terlibat dalam proses politik secara bertanggung jawab. Yang ketiga, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia menjadi dasar moral untuk menolak segala bentuk hate speech. Menegakkan nilai ini menjadi tantangan, terutama ketika masyarakat semakin beragam secara budaya, agama, dan pandangan politik. Dalam mengerjakan proyek sosial ini, kami menggunakan metode partisipatif yang terdiri dari 4 langkah, yaitu wawancara narasumber. Wawancara dilakukan kepada seorang dosen universitas untuk menggali sudut pandang akademik terkait peran warga negara dalam menghadapi isu-isu hukum, khususnya hate speech. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini akan dilakukan untuk mengkaji pustaka serta diskusi untuk menyamakan persepsi dan membentuk rencana aksi. Yang ketiga ada pembuatan konten edukasi. Di sini kami akan membuat video dan PPT sebagai media kampanye edukatif terkait peran warga negara dalam mencegah dan menghadapi hate speech. Yang keempat, penyebaran edukasi digital. Nah, hasil video yang sudah kami buat akan kami unggah ke media sosial atau platform kampus untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Berikut saya paparkan rancangan kegiatan kami selama 5 minggu. Minggu pertama, kami diskusi awal dan pembentukan kelompok untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Pada minggu kedua, berdasarkan masalah yang sudah kami identifikasi sebelumnya, kami akan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan dosen dan kajian teori tentang hate speech dan kewarganegaraan. Pada minggu ketiga, kami akan memproduksi konten, yaitu dengan membuat slide presentasi dan pengambilan video dokumenter. Pada minggu yang keempat, kami akan melakukan editing dan publikasi. Di sini seperti editing video, finalisasi PPT, dan penyebaran konten. Pada minggu kelima, kami akan refleksi dan testimoni. Pada minggu ini, kami akan melakukan pengambilan testimoni kepada setiap anggota dan melakukan evaluasi hasil proyek. Berikut adalah proses implementasi yang kami lakukan. Yang pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan topik dan tujuan riset. Setelah itu, kami menentukan jadwal wawancara dengan narasumber. Setelah menemukan jadwal yang cocok, kami akan melaksanakan wawancara secara langsung dan mencatat poin-poin penting. Yang keempat, kami akan menganalisis hasil wawancara melalui diskusi kelompok. Setelah itu, kami akan menyusun laporan berdasarkan hasil analisis dan temuan utama.
Berikut adalah rangkuman hasil wawancara yang kami kumpulkan dari narasumber kami. Yang pertama, menurut narasumber, warga negara yang baik adalah mereka yang memahami serta mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam lingkungan akademik, dosen berkewajiban memberikan pendidikan yang layak, sementara mahasiswa memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Pada poin yang kedua, partisipasi politik, khususnya dalam pemilu, merupakan hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat terdidik, menurut narasumber, wajib memberikan suaranya dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masing-masing. Yang ketiga yaitu pemuda memegang peran penting dalam menjaga persatuan bangsa, terutama melalui penggunaan media sosial. Narasumber menekankan bahwa pemuda tidak mudah terpengaruh hoaks dan aktif memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang menyebarkan kebencian dan disinformasi. Pada poin yang keempat, tantangan utamanya berasal dari perbedaan sifat warga negara dan kesulitan dalam beradaptasi dengan norma-norma lokal yang berbeda. Narasumber menyampaikan bahwa kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan tidak mudah terhanyut oleh tekanan lingkungan yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Berikut adalah hasil implementasi yang kami dapatkan, yaitu yang pertama kesadaran hukum dan kewajiban perlu ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang baik. Kemudian, pemilu dan aktivitas politik bukan hanya hak, tetapi juga bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi. Yang ketiga adalah pemuda berperan menjadi penjaga persatuan melalui penyaringan informasi digital dan penyebaran edukasi yang benar. Yang keempat, nilai Pancasila menghadapi tantangan besar dari masyarakat yang majemuk dan dinamis, namun tetap menjadi dasar utama dalam menghadapi perubahan sosial. Yang kelima, HAM dan kewajiban warga negara adalah dua sisi mata uang yang saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan. Demikian hasil proyek sosial yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.